warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait PKL se-Jawa Tengah ini, yaitu PJ PMI Semarang, beserta para pengurus, para alumni. Saya punya banyak kenangan dengan alumni Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Saya ini adalah produk dari pengkaderan para senior Semarang dan Jawa Tengah sebenarnya. Jadi saya berhutang budi, berhutang ilmu kepada sahabat-sahabat Jawa Tengah. Ada Mas Arief Rubai, ada Mas Hendri, ada Mas Asrofi, ada Mas Bobi, Mas Naini Amanullah, dan masih banyak lagi yang lainnya yang saya memiliki hutang ilmu sama beliau-beliau kira-kira. Sahabat-sahabat peserta pelatihan kader lanjut Jawa Tengah, ada berapa cabang Mas Adit yang hadir, yang ikut dalam pelatihan hari ini? Ada 38. 38 cabang. 38 peserta ya? Betul. Ya, terima kasih setelah mengundang saya pada kesempatan yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Saya sedianya hadir secara langsung, namun mohon maaf karena ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan. Sore ini kebetulan saya harus ada kegiatan di Banten yang semula saya bisa tangani di hari Senin, ternyata harus hari Minggu saya ke Banten pada sore hari ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, bisa hadir melalui online, melalui Zoom. Sahabat-sahabat semua, kalau kita bicara tentang materi geopolitik di PMI, geopolitik, geoekonomi, dan geoculture, saya kira kita tidak bisa lupa dari dua sosok figur yang sangat berpengaruh di NU, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Hasyim Wahid. Beliau berdua adalah orang yang secara pikiran dan secara tindakan itu memulai langkah membuka jalan bagi kader-kader NU untuk selalu belajar tentang bagaimana faktor-faktor perubahan internasional itu mempengaruhi perubahan di dalam negeri. Karena itu selalu kita diajarkan tentang bagaimana kita memiliki kewaspadaan, memiliki cara baca yang melampaui atau lebih dari sekedar melihat fenomena yang ada di permukaan politik, permukaan ekonomi, permukaan budaya di dalam negeri. Karena itu harapan saya di akhir sesi ini adalah bahwa kita menyadari kira-kira kita ini memiliki satu perjuangan geopolitik, geoekonomi, dan geoculture yang harus selalu dijaga, yang harus selalu menjadi referensi, menjadi pegangan, jadi pegangan, terutama kader-kader PMI se-Indonesia. Kenapa demikian? Karena sekali lagi saya selalu katakan bahwa kader-kader PMI adalah harapan bagi Nahdlatul Ulama dan juga bangsa kita ini. Pertama karena saya selalu katakan bahwa PMI memiliki landasan historik, memiliki landasan akumulasi pengetahuan yang telah diwariskan turun-temurun dari kalau kita mencari genealogi pengetahuan Nahdlatul Ulama, tentu kita akan sampai pada bagaimana para wali songo bekerja untuk melakukan menyampaikan gagasan-gagasan yang telah dibina sejak zaman Rasulullah dan mungkin sejak zaman dahulu kala, yaitu ketika kita menyadari ada nubuah, ada perjuangan, yaitu memberikan jalan terang bagi dunia yang itu merupakan misi Islam, misi rahmatan lil alamin. Tapi dari sisi apa yang kita jaga hari ini adalah visi bahwa PMI harus menjaga visi kebangsaan dan keislaman sekaligus. Dua hal yang saya kira tidak banyak berhasil dikombinasikan oleh negara-negara Islam dimanapun berada. Jadi landasan visi keislaman dan visi kebangsaan inilah yang harus selalu menjadi basis kita untuk kita lindungi dengan menggunakan cara pandang geopolitik, geoekonomi, dan geoculture. Sahabat-sahabat semua, para pendiri NU sudah memiliki satu konsep bernegara yang saya bilang itu adalah ijtihad murni ulama Nusantara, yaitu bahwa negara kita adalah negara kesepakatan. Negara yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam, namun lebih membuka diri bagi segenap elemen bangsa yang lain untuk masuk bersama, memiliki bersama Indonesia dengan dasar bahwa kita adalah
satu generasi yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya dalam pengertian memiliki visi yang lebih inklusif dan memiliki pandangan baru. Pandangan baru inilah yang kemudian diakui oleh banyak kelompok di dunia sebagai yang khas dengan Indonesia. Nah, sahabat-sahabat semua, pada hari ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal ya. Yang pertama bahwa masa depan dunia itu tergantung bagaimana umat Islam Indonesia itu memberi warna terhadap kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan sosial artinya kita bicara tentang bagaimana nilai-nilai Islam mampu menyatu dengan nilai-nilai budaya nasional, mampu menyatu dengan apa yang disebut oleh Gus Dur sebagai sosial etik bangsa Indonesia. Karena dengan sosial etik ini kita bisa mengajak kelompok-kelompok lain, lintas agama, lintas suku, lintas daerah, untuk membangun yang namanya etika sosial Nusantara. Etika sosial Nusantara inilah yang kemudian bisa mempengaruhi suatu komunitas besar yang ada di Asia Tenggara yang bernama Komunitas Asia Tenggara. Secara resmi ada ASEAN, tetapi secara underground-nya ada namanya persamaan nilai-nilai budaya, persamaan nilai-nilai cara pandang di dalam melihat masyarakat, melihat lingkungan dan kawasan strategisnya. Karena itu selalu saya katakan bahwa Islam Nusantara sebagai satu cara pandang Nahdlatul Ulama dan cara pandang yang mungkin bisa memberi warna itu harus diterjemahkan ke dalam sosial etik yang bisa diterima tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Kenapa saya katakan Asia Tenggara ini penting? Karena kita tahu bahwa ada saat ini pertarungan geopolitik, geoekonomi yang sangat luar biasa antara kekuatan Amerika yang sedang mengalami decline dengan kekuatan Cina yang sedang mengalami kebanggaan untuk menjadi negara yang great power, negara yang menjadi kekuatan besar dunia. Dan ini sudah bisa kita rasakan sejak beberapa mungkin pasca 2000 ya, dengan Cina masuk WTO tahun 2001 dan kemudian berhasil masuk ke semua sendi-sendi kehidupan ekonomi negara-negara yang lain dengan mengekspor produk-produk yang disebut made in China itu. Dan itu berimbas kepada namanya kompetisi, berimbas kepada namanya kekhawatiran negara-negara yang menjadi produsen, menjadi konsumen dari produk-produk Cina. Kita bisa melihat dampak dari produk-produk Cina ini di Amerika dengan kekhawatiran mereka saat krisis ekonomi tahun 2008 yang disebut dengan subprime mortgage itu, yang pada akhirnya adalah satu keputusan bahwa Amerika akan melawan Cina habis-habisan. Kenapa? Karena itu mematikan produksi, mematikan industri di Amerika. Karena banyak industri Amerika yang kalah saing dan kemudian diganti oleh produk-produk Cina. Jadi kata orang Amerika, di dunia ini hanya ada dua made in. Satu made by God, and the rest made by China, made in China. Ini ada humor-humor seperti itu. Jadi hari ini kita di Indonesia maupun negara-negara di ASEAN itu menghadapi dilema, yaitu dilema yang namanya dengan South China Sea Dispute, yaitu perselisihan laut Laut Cina Selatan. Sahabat bisa tahu bagaimana keseriusan China untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Cina atau Tiongkok tidak bisa lagi didikte oleh negara-negara besar manapun, seperti dulu mereka didikte pasca kekalahan dalam perang Boxer Rebellion sekitar tahun 1800 akhir. Nah, saya selalu ingin mengatakan di sini bahwa semua itu adalah background. Yang namanya konflik antara incumbent Amerika dengan penantang yang namanya China ini dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang militer, dalam bidang yang mungkin kelihatan adalah trade war dan currency war misalnya. Itu adalah background yang harus kita jadikan latar perjuangan. Seperti dulu Bung Karno dan para pendahulu kita pendiri bangsa itu menjadikan background Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua sebagai
satu medium, sebagai satu langkah menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kita mau jadikan konflik besar antara China dan Amerika ini sebagai background untuk apa? Mau background untuk NU abad kedua, karena hari ini kita juga NU sedang mempersiapkan diri untuk memasuki abad kedua, abad yang diyakini penuh dengan inovasi, abad yang diyakini penuh dengan keberhasilan, abad yang diyakini dengan sebuah kejutan-kejutan baru. Nah, saya ingin forum ini bisa memaknai itu. Background ini mau kita jadikan sebagai wahana untuk apa? Perjuangan untuk apa? Itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Karena dunia terus bergerak, dunia terus berkembang. Kita tahu perubahan geopolitik di Timur Tengah misalnya. Bagaimana kekuatan-kekuatan yang berafiliasi dengan Iran hari ini berhasil menjungkirkan kekuatan Saudi ketika terjadi perang drone kemarin di selatan Saudi, yang kemudian banyak tentara Saudi menyerah kepada pasukan Houthi yang berafiliasi kepada Iran misalnya. Dan itu juga akan diikuti oleh kira-kira perubahan konstelasi di Timur Tengah antara Israel dan Iran. Nah, dunia kemarin diwarnai dengan tiba-tiba ada banyak dukungan dari negara-negara teluk kepada Israel. Uni Emirat Arab, Bahrain, kemudian Maroko, dan negara-negara sudah melakukan hubungan sebelumnya seperti Turki, Mesir, dan lain-lain sebagainya. Jadi dunia Islam hari ini di Timur Tengah terbagi antara kekuatan yang berafiliasi kepada Iran dan kekuatan yang berafiliasi kepada Turki, Saudi, yang ujungnya adalah Israel. Mereka ini Israel, pro Israel. Nah, kita lepaskan dua konteks bagaimana pertarungan di dalam dunia Islam sendiri dan kemudian pertarungan di antara the great powers-nya, yaitu antara Cina dan Amerika. Nah, ada dua sisi yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bahwa umat Islam Indonesia atau aktivis-aktivis organisasi Islam Indonesia harus mampu memaknai bagaimana kita harus mencari kesempatan muncul dari ketegangan antara Amerika dan Cina dan antara perebutan antara Iran dengan Turki, Iran dengan Saudi dan sebagainya. Kenapa? Karena Indonesia takdirnya adalah menjadi pemimpin dunia Islam. Takdirnya adalah menjadi suatu negara yang dengan komunitas Muslim terbesar di dunia. Kita memiliki 200 juta lebih penduduk Muslim, dan NU sendiri memiliki sekitar 100 juta. The politic of numbers, politik jumlah ini satu sisi adalah sesuatu yang merupakan peluang, tapi sisi lain adalah politik of responsibility. Kita punya tanggung jawab. Jadi ketika kita berhasil memajukan cara berpikir, memajukan tujuan, memajukan langkah-langkah organisasi Islam di Indonesia, maka kita akan berhasil membuat sebuah citra baru tentang Islam di dunia yang lebih terbuka, yang lebih siap berdialog, yang siap berkolaborasi dengan dunia manapun. Karena kita ini adalah antitesa dari Clash of Civilization yang dicanangkan oleh Samuel Huntington pasca Perang Dingin berakhir, maupun antitesa dari the end of history-nya Francis Fukuyama ketika melihat Perang Dingin berakhir, maka tidak ada lagi musuh bagi liberalisme, musuh bagi demokrasi Barat. Nah, ternyata dua gagasan tadi, Clash of Civilization maupun the end of history, itu sama-sama kemudian ditantang oleh dunia baru, yaitu dunia yang sebenarnya tidak cukup diantisipasi oleh Amerika maupun oleh negara-negara Barat, yaitu the rise of China. The rise of China ini adalah menurut saya satu pembuka pintu baru bagi persaingan dunia yang lebih multilateral, yang lebih multipolar. Kenapa? Karena kemudian dunia diberikan cara pandang baru bahwa dunia itu bukan hanya dua kubu, bukan antara Barat dan Timur lagi, tetapi ketika Cina muncul Shanghai Five, muncul komunikasi antara Brasil, Rusia, Cina, India dan Afrika Selatan misalnya,
itu membuka cara pandang masyarakat dunia. Seperti dulu ketika Bung Karno dengan gagasan Asia Afrikanya, konferensi Asia Afrika, itu juga membuka dunia agar tidak terjebak ke dalam konflik antara blok barat, kapitalis, dan blok timur, komunis. Jadi ada selalu alternatif yang dimunculkan oleh Indonesia ketika melihat dunia mengalami polarisasi yang sangat berbahaya. Nah, Islam Indonesia, Islam Nusantara, itu memiliki peluang untuk menjadikan dunia kembali pada keseimbangan. Tadi saya katakan pertama adalah dinamika di Timur Tengah, kemudian dinamika di level yang lebih tinggi yaitu dinamika global. Maka seperti yang orang katakan bahwa the age of Atlantic has changed to the era of Pacific. Dengan adanya kekuatan-kekuatan dunia yang terpusat di Asia Timur seperti China, Jepang, Korea, dan lain-lain, itu menandai era Pasifik telah dimulai. Nah, masalahnya adalah di mana Indonesia berdiri di antara pergeseran maupun disruption ini. Nah, ini yang ingin saya tekankan bahwa kita punya dua medan geopolitik yang luar biasa, yaitu medan geopolitik Islam, dunia Islam, dan dua medan geopolitik dunia yang bertaruh secara besar-besaran di dalam menentukan siapa yang akan menjadi the great hegemon, the great conspirator. Saudara-saudara semua, sahabat-sahabat PMI, dalam diskusi kemarin di Karawang juga ada pelatihan keterampilan di Jawa Barat di Karawang. Ada seorang kader Ciamis mengusulkan agar PMI mendorong apa yang disebut sebagai Grand Plan Indonesia. Grand Plan Indonesia agar perencanaan pembangunan, perencanaan menuju Indonesia emas itu berawal dari keputusan atau resolusi anak-anak bangsa sendiri. Berasal dari cara berpikir yang murni dari anak-anak negeri. Saya sepenuhnya sepakat dengan gagasan itu, karena memang setelah Bung Karno digulingkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak setuju negara-negara dunia ketiga itu juga menjadi kekuatan alternatif. Jadi sudah semestinya kita, mungkin wabil khusus PMII ya, itu mendorong lahirnya sebuah kekuatan atau gerakan bersama untuk menentukan Grand Plan Indonesia. Saya saat ini bergerak di sebuah organisasi yang bernama Jalan Resolusi Indonesia Baru. Jari Ibu. Saya kebetulan jadi sekretaris jenderal di situ. Dan seperti yang diusulkan oleh sahabat-sahabat di PKA Jawa Barat kemarin, kami sebenarnya sudah menyiapkan langkah-langkah resolusi di berbagai bidang kehidupan. Dari politik, ekonomi, budaya. Yang nanti kita turunkan dalam berbagai aspek sampai turunannya, yaitu misalnya membuat undang-undang industrialisasi nasional. Kenapa ini penting? Karena sampai hari ini, blueprint industri nasional itu tidak berangkat dari realitas bahan material, bahan baku kita, maupun realitas sumber daya manusia Indonesia, dan sekaligus realitas geopolitik, geoekonomi Indonesia. Apa yang saya maksud dengan itu? Kita selama ini diputus dari lingkungan strategis kita, diputus dari faktor strategis kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu hanya terfokus bagaimana kita bertanding dan bertarung sesama anak bangsa di dalam merebut kepemimpinan nasional seolah-olah. Antar partai saling berebut pengaruh untuk menjadi partai terbaik. Tapi kita pernah ketika kita, kenapa? Karena politik di dalam konteks ini adalah politik liberal, politik mencapai kekuasaan ansih, bukan politik sebagai sebuah pencapaian dari keluhuran kebudayaan atau keluhuran peradaban Nusantara. Nah, disinilah kami juga kemudian menggalang suatu program yang disebut dengan membangun, rencana kita membangun sebuah museum peradaban Nusantara yang menjadikan kebudayaan
maupun peradaban sebagai kekuatan pemersatu dan kekuatan yang lebih bisa menyatukan kelompok-kelompok atau negara-negara lain. Dengan Museum Peradaban Melayu misalnya, kami berusaha membangun atau berusaha menginginkan suatu komunikasi yang lebih intensif antara negara-negara yang berafiliasi kepada kebudayaan Melayu seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, bahkan apa yang disebut sekarang sebagai ASEAN. ASEAN ini intinya adalah orang-orang yang memiliki afiliasi peradaban Melayu sebenarnya. Kita juga ingin membesarkan namanya peradaban Jawa melalui Museum Peradaban Jawa. Jawa di sini adalah suatu cara berpikir maupun cara berbudaya yang telah menyeberang jauh, tidak hanya sampai di Nusantara, tapi sampai bahkan di Madagaskar, sampai di pantai timur Afrika, sampai di Jepang, sampai di Korea, bahkan sampai Hawaii dan seterusnya. Kita juga membangun Museum Borneo sebagai penanda jejak-jejak peradaban lain yang ada di Pulau Borneo. Juga Museum Celebes, Museum Peradaban Sulawesi, yang juga akan melihat bagaimana ekspansi putra-putra Bugis, Makassar, dan lain-lainnya sampai ke seluruh dunia. Dan juga peradaban Melanesia, satu peradaban yang sebenarnya bisa kita jadikan satu potensi untuk melobi atau menggalang kekuatan-kekuatan di Mikronesia, Makronesia, Melanesia, sampai Hawaii, sampai Solomon Island, sampai ke Kaledonia, sampai ke Australia. Jadi apa yang selama ini disebut sebagai SARA, suku, agama, ras, dan golongan, itu jangan menjadi beban. Itu harus menjadi potensi geopolitik yang luar biasa. Nah, itu harus kita putuskan dalam sebuah resolusi Indonesia Baru yang berbasis kepada keinginan kita bersama-sama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa memberikan solusi bagi berbagai permasalahan dunia, baik di kalangan dunia Islam maupun dunia pada umumnya. Itu sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang kita cita-citakan dulu melalui sebuah proklamasi yang merupakan hasil perjuangan para pendiri bangsa. Hari ini kita ingin ulang kembali. Kita ingin ulang kembali dengan sebuah pro-solusi bagi Indonesia. Pro-solusi yang berangkat dari tadi itu adalah resolusi di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, politik, ekonomi, dan budaya, yang sampai turunan-turunannya kita akan tentukan nanti bersama-sama, dan itulah yang akan menjadi grand plan Indonesia. Jadi saya kira sahabat-sahabat PMI dimanapun berada, sudah saatnya kita anak-anak muda itu menjadi penentu, menjadi faktor dan aktor penentu bagi perubahan Indonesia yang lebih baik. Dan saya kira itu mungkin karena saya katakan anak-anak muda ini memiliki landasan historik, landasan tradisi, dan landasan pengetahuan yang tidak terputus sanatnya dari dahulu sampai sekarang. Bagaimana kemudian kita lengkapi itu dengan cara pandang yang lebih adaptatif, yang lebih bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan dunia, dan tentunya pada akhirnya adalah bahwa kita adalah aktor bagi perubahan geopolitik, geoekonomi di Asia Timur, Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mungkin itu sebagai pengantar sahabat-sahabat semua. Kita akan dengarkan dari sahabat-sahabat semua bagaimana kita menjawab tantangan geopolitik, geoekonomi, dan geoculture di berbagai bidang kehidupan. Salam saya untuk sahabat-sahabat senior di Jawa Tengah semua. Mohon maaf dan mohon izin belum bisa hadir secara fisik. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain saya bisa hadir dan bersilaturahim dengan semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.